Terjadinya kesalahpahaman antara Sandi dan Jen karena di sini Sandi mencurigai jika sebelumnya Sandi menemukan handuk Dinda yang berbau parfum, aromanya sama persis dengan aroma parfum yang Zen gunakan. Dan di sini Sandi sempat menuduh yang tidak-tidak, namun setelah mendengar penjelasannya Zain, namun di sini Sandi juga merasakan jika ada yang tidak beres dan mencoba mengadu domba dirinya. Dan di sini Jin juga merasakan jika parfum tersebut adalah cara liciknya Ibu Rina. Dan dengan begitu Sandi pun menggeledah kamar serta barang-barang Ibu Rina. Namun di sini Sandi tidak menemukan parfum tersebut, dan di sini Ibu Rina pun berkata bisa jadi parfum tersebut berada di kamarnya Ibu Larasati karena yang selama ini sangat dekat dengan Zain adalah Ibu Larasati. Dan benar saja Sandy menemukan parfum tersebut berada di kamarnya Ibu Larasati. Namun itu semua adalah rencana Ibu Rina karena Ibu Rina lah yang meletakkan parfum tersebut, sehingga di sini yang terbukti bersalah seolah-olah adalah Ibu Larasati. Dan ketika Sandi menemukan parfum tersebut yang berada di kamarnya Ibu Larasati, di sini Sandi pun langsung naik pitam sehingga marah kepada Ibu Larasati. Sandi bertanya apakah maksud dari Ibu Larasati menyembunyikan parfum tersebut. Sandi mulai berburuk sangka kepada mertuanya tersebut jika mertuanya tersebut ingin memisahkan rumah tangganya Sandi dengan Dinda. Namun di sini Ibu Larasati yang tidak merasa melakukan hal tersebut mencoba menjelaskan dan meyakinkan kepada Sandy jika dirinya tidak tahu menahu dengan parfum yang berada di kamarnya yang sama persis dengan aroma parfum yang Zain gunakan. Namun di sini Dinda percaya kepada ibunya karena tidak mungkin Ibu Larasati melakukan hal tersebut. Namun di sini Sandi pun akan tetap menyelidiki siapakah dalang di balik permasalahannya tersebut. Sandy dan Dinda yang dibuat penasaran dengan siapakah yang menjadi dalang di permasalahannya tersebut. Di sini Sandi dan Dinda mencari bukti dengan cara mula-mula mengecek laptopnya. Namun di sini laptopnya mengalami kerusakan yang fatal dan dengan begitu Dinda dan Sandy pun tidak mendapatkan bukti dari laptop tersebut. Namun dan Sandi Dinda tidak kehilangan akal. Langkah selanjutnya di sini Sandi dan Dinda mulai mengecek CCTV yang berada di rumahnya. Namun anehnya setelah Dinda dan Sandi mengecek semua CCTV yang berada di rumahnya tersebut, semuanya mengalami kerusakan serentak. Namun Ibu Rina yang memperhatikan Sandi dan Dinda dari kejauhan yang tengah bingung mencari bukti-bukti. Dan di sini Ibu Rina pun dengan yakinnya dan berkata jika Ibu Rina tidak sebodoh itu, dan di sini sudah menjelaskan jika semua CCTV tersebut sudah Ibu Rina atur ataupun diruksaknya agar tidak bisa memberikan bukti jika dirinya lah yang membuat keributan di rumah tangganya Sandy dan Dinda. Dan lanjut di scan lainnya juga terlihat si Agnes yang melanjutkan pendidikannya di bidang hukum yaitu menjadi seorang pengacara. Namun di sini terlihat Agnes yang sedang mencoba mengatasi ataupun mengurus sebuah kasus yang bersama ayahnya, dan kasus tersebut adalah kasus KDRT. Yang klien tersebut bernama Ibu Maya dan si suami Ibu Maya yang melakukan KDRT tersebut adalah Joshua. Dan di sini Agnes mengatakan rahasia besarnya yang selama ini telah tersembunyi jika Joshua itu adalah ayah dari Rian, putranya Agnes. Pak Broto pun yang mendengar hal tersebut dari Agnes dibuat sangat kaget dan tercengang. Namun di sini Pak Broto bertanya jika Agnes mengetahui dari awal Joshua adalah ayah dari Rian, mengapa Agnes mau mengurus masalah
KDRT yang dilakukan Joshua terhadap Ibu Maya. Namun di sini Agnes yang sepertinya sangat dendam terhadap Joshua karena Agnes juga pernah sakit hati oleh Joshua karena Joshua tidak bertanggung jawab atas anak kandungnya yaitu Rian, dan di sini Agnes akan berusaha untuk dapat menjebloskan Joshua ke penjara. Namun sepertinya Pak Broto di sini tidak bisa melarang ataupun menahan niat Agnes tersebut. Dan di sini Pak Broto hanya bisa mengatakan kepada Agnes untuk berhati-hati dengan Joshua. Dan di scan lainnya juga Gilang yang bersama Farah, namun di sini Farah mencoba bersikap layaknya seorang istri yang ingin memanjakan suaminya. Dan di sini Farah memasak spesial untuk Gilang. Namun ketika Farah mengambil sendok, tiba-tiba Gilang mendapatkan telepon dari Ibu Rina. Dan di sini terlihat Gilang meminta izin kepada Farah yang tengah sibuk mempersiapkan hidangan untuk suaminya tersebut. Dan Gilang pun menghindar untuk menerima telepon dari ibunya. Yang akhirnya Gilang pun menerima telepon tersebut, dan di sini Ibu Rina bertanya kepada Gilang apakah Gilang hari ini tidak pergi kemana-mana. Dan Gilang pun mengiyakannya. Dan di sini Ibu Rina mengatakan jika Ibu Rina sudah memasak opor ayam kesukaannya Gilang. Dan di sini ternyata Gilang lebih tertarik dengan masakan ibunya dibandingkan masakan yang sudah istrinya siapkan. Di sini Gilang serta Ibu Rina pun sepakat untuk bertemu di gudang. Di sini Gilang kembali lagi kepada Farah yang sudah mengajak Gilang untuk makan bersama. Namun di sini Farah beralasan jika Gilang harus pergi karena ada yang harus Gilang urus. Di sini Farah tetap ngeyel menahan Gilang agar mau makan bersamanya. Namun di sini Gilang malah marah dan menyakiti hati Farah, tentunya dengan mengatakan di sini Gilang tidak minta untuk dimasakan oleh Farah dan menyuruh Farah untuk memakan sendiri masakannya tersebut. Dan di sini Farah pun tetap bersabar dengan sikapnya Gilang dan mencoba menahan agar Gilang tidak pergi serta bertanya Gilang akan pergi kemana. Sekali lagi di sini Gilang membentak Farah dengan mengatakan jangan pernah lagi Farah bertanya kepada Gilang mau kemana dan ikut campur tentang urusannya. Namun di sini Farah pun hanya bisa menangis dan bertanya di dalam hatinya mengapa suaminya ataupun Gilang sekarang berubah. Dan di sini Farah pun merasa Gilang sudah tidak cinta lagi kepadanya. Nah guys, mungkin itulah sekilas info yang dapat channel ini sampaikan. Dan bagi kalian yang masih penasaran dengan alur cerita selanjutnya, terus saksikan Naluri Hati setiap hari pukul 21.45 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Sekian dan terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.